Sudah, Bu. Nah, kita masuk Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ada yang tahu sebelumnya proklamasi digagas dan ditulis siapa? Teks proklamasi digagas dan ditulis siapa? Diketik oleh siapa? Sayuti Melik, ya, Bu. Oke. Ditulis dan digagas oleh siapa? Insinyur Soekarno mungkin, Bu. Oke, kita bahas ya hari ini ya. Ini pasti waktu masuk STEM belajar banget nih. Sekarang udah mau lulus lupa ya. Kita masuk ke periodisasi perumusan Pancasila ya. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Nah, kita nggak boleh mengalami amnesia sejarah. Itu istilah yang dipergunakan almarhum Presiden Habibie dalam pidatonya 1 Juni 2011. Dalam bab 2 ini, mahasiswa diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran ini penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila. Tahap pertama yaitu tahap usulan. Periode pengusulan Pancasila pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 Juni 45. Ini dihafal ya. Tahap usulan sampai disahkan menjadi dasar negara. Ini keluar di UTS. Biasanya keluar di UTS. Walaupun open book, teman-teman harus ngeringkas sendiri biar ntar pas UTS sudah enggak keteteran waktunya. Ini biasanya keluar di UTS Pancasila. Ya, sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1 Juni sampai tanggal 1 Juni 45. Agenda sidangnya membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Diketuai oleh siapa? BPUPKI oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat didampingi oleh ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumaichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 45. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 45, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pembicaranya, pengusulnya ada 3, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ini semua materi ada di buku, bisa diringkas di buku sendiri untuk lebih dalamnya. Bisa baca di Google, biasanya pada baca di Google tuh biasanya hampir sama tuh kata-katanya. Kalau ujian, ayo yang senyum-senyum, benar nggak? Nah, itu kalau bisa diringkas sendiri ya, biar tahu gitu ya, biar tambah ingat lagi. Di buku juga ada. Usulan Muhammad Yamin apa aja?
Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, sila ketiganya peri ketuhanan, sila keempatnya peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Ini usulan Muhammad Yamin. Di samping usulan lisan, beliau juga mengajukan usulan tertulis. Ini wajahnya Muhammad Yamin. Mr. Supomo, tanggal 31/45 menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Paham negara persatuan, warga negara hendaknya tunduk pada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan, sistem badan pemusyawaratan penyampaian usulan tentang dasar negara oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Tanggal 1 Juni 45, pidato Soekarno membahas tentang dasar negara dan mengajukan 3 usulan dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Pancasila, sila pertamanya kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah mufakat, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini usulan Presiden Soekarno, Pancasila. Trisilanya, nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ekasilanya gotong royong. Setelah pidato Soekarno, sidang pertama dihentikan dan dibentuk panitia kecil berjumlah 8 orang. Tugasnya menggolongkan usul tertulis yang masuk. Jadi dipilih usulan mana yang paling banyak. Setelah panitia kecil bekerja, diperolehlah usulan yang banyak. Usul terbanyak adalah agar Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Ada perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara saat itu. Golongan agama atau Islam mengusulkan agar negara berdasarkan syariat Islam. Golongan nasionalis saat itu mengusulkan negara persatuan. Karena ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan, maka dibentuklah panitia yang lebih kecil lagi yang mewakili kedua golongan, golongan nasionalis dan golongan agama Islam saat itu. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia 9. 22 Juni 45, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan preambul hukum dasar dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakartanya. Nah, pada sidang kedua BPUPKI 10 Juli 45, pada sidang kedua disampaikan hasil musyawarah antar golongan Islam dan golongan nasionalis tadi tentang rancangan Mukadimah yang di dalamnya memuat 5 sila Pancasila dalam versi Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan tersebut sehingga masalah dasar negara telah selesai. Sidang kedua BPUPKI membicarakan masalah lain, yaitu wilayah negara, bentuk negara, persiapan panitia perancang undang-undang dasar, panitia keuangan, ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Rangkaian kegiatan BPUPKI lanjutannya, 14 Juni 45 Piagam Jakarta diserahkan ke BPUPKI dari Panitia 9. 9 Agustus 45 BPUPKI bubar diganti dengan PPKI dengan Ketua Insinyur Soekarno. 17 Agustus 45 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. 18 Agustus 45 untuk melengkapi syarat negara merdeka, PPKI bersidang lagi dengan hasil menetapkan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, ini pembentukan PPUPKI di Vietnam. Ketuanya Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Muhammad Hatta, dan anggotanya Dr. Rajiman di Gediningrat. Tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia selekas-lekasnya. Nah, saat itu kan ada ini ya. Ada yang tahu ada apa? Kenapa harus mempersiapkan ini? Diburu-buru karena saat itu Jepang kalah, Bu. Iya benar, Jepang kalah. Itu udah masih pada ingat.
ya. Terus PPKI bertugas menentukan dan menyelesaikan bentuk negara dan menuntaskan rancangan hukum dasar serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum sidang PPKI atas usul dari Muhammad Hatta telah disepakati sila pertama dalam Piagam Jakarta dilakukan perubahan karena saat itu ada yang bergejolak ingin sila pertama dengan menghilangkan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dibaca lagi ya sejarahnya dari yang Jepang kalah, terus Insinyur Soekarno Muhammad Hatta balik lagi, terus di apa yang dibawa ke Rengas Dengklok sampai lupa saya. Semua ada di bukunya. Tapi ntar pas UTS tuh biasanya perumusan pertama sampai dia menjadi dasar negara. Biasanya keluar. Jadi setelah PPKI sebelum sidang PPKI itu belum sempat bersidang. Jadi PPKI itu komite pembentuk negara tapi belum sempat bersidang karena karena Jepang kalah, akhirnya ada tuntutan Indonesia harus melakukan kemerdekaan selekas-lekasnya. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus dan sidang pertama PPKI mulai tanggal 18 Agustus 45. Nah, ini dia. Naskah teks proklamasi digagas dan ditulis oleh tokoh proklamator Soekarno dan Hatta yang disebut dengan Dwi Tunggal. Jadi kalau ditanya Dwi Tunggal karena proklamasi itu, teks proklamasi digagas dan ditulis oleh dua orang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Draftnya diketik oleh Sayuti Melik. Sidang pertama PPKI 18 Agustus 45, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Atas prakasa Soekarno, Insinyur Soekarno, anggota PPKI ditambah lagi menjadi 6 orang dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Setelah proklamasi, keesokannya sidang PPKI pertama dimulai tanggal 18 Agustus 45. Agendanya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Dan mengangkat presiden dan wakil presiden yang pertama Soekarno dan Muhammad Hatta. Untuk sementara waktu presiden didampingi oleh Komite Nasional Indonesia sampai terbentuknya DPR dan MPR. KNIP saat itu yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI sendiri dan tokoh masyarakat. Jadi saat itu belum ada DPR dan MPR, sementara didampingi Presiden dan Wakil Presiden didampingi oleh Komite Nasional Indonesia. KNIP dilantik 29 Agustus 45 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo.
Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan UUD 45. Hanya ada perbedaan pada rumusan pada sila pertamanya saja yang tadi. Menghilangkan kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pergantian dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta saat itu, yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu digantilah dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu perubahannya pada sila pertama saja. Maka rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 45 adalah sebagai berikut. Yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini perbedaannya, rumusan Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Ada pula perbedaan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam Mukadimah Piagam Jakarta pada alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Indonesia. Dan dirubah dalam pembukaan UUD 45, pada alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dan yang tadi berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, perbedaannya dalam pembukaan UUD 45 berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya agenda PPKI sidang kedua 19 Agustus 45, yakni menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, 3 mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, dan keempat pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Agenda sidang PPKI yang ketiga 22 Agustus 1945. Dibentuknya komite nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan dibentuknya tentara kebangsaan. Nah, ini gubernur-gubernurnya. Provinsi Indonesia pertama kali ada 8 provinsi dan 8 gubernur. Dibaca ya modulnya. Kalau mau tanya, dibaca dulu modulnya. Ada yang nggak paham, boleh disampaikan esoknya atau di WA ke saya. Bu, saya sudah baca modul tapi nggak paham ini. Kita hari ini belajar sejarah. Nah, dalam Impres RI nomor 12 tahun 1968 telah menguatkan keberadaan Pancasila yang tata urutan dan rumusan sila-silanya ada pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan oleh PPKI, yaitu yang seperti kita kenal sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Indonesia telah merdeka, sudah nggak dijajah lagi. Dulu waktu ini sama ya, doskonya Pak Adit, tapi pembimbing mata kuliah Pancasila itu Pak Tersulo. Nah, koordinatornya itu doskonya Pak Adit,
pembimbingnya itu Pak Trisulu. Nah, Pak Trisulu itu menggalakkan setiap kelas tuh dulu melakukan salam Pancasila. Pernah nggak? Jadi itu dulu di semester 1 setiap mulai kelas dan tutup kelas kita selalu bilang salam Pancasila. Nah itu sampai 1 semester itu begitu terus. Karena memang harus digalangkan Pancasilanya. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ancaman muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Belanda melakukan agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 49, Indonesia pada 17 Agustus 50 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Oh ya, ini juga keluar nih tahapannya dari Undang-Undang Dasar 45, 1950 berubah jadi RIS, sampai akhirnya amandemen terakhir itu amandemen keberapa? Itu keluar di UTS biasanya. Ya, jadi sejarah-sejarahnya dari UUD 45, terus RIS, terus UUD lagi, itu sampai amandemen perubahan Undang-Undang Dasar amandemen keberapa itu keluar. Tahunnya disebutkan, tanggalnya disebutkan. Dulu sih enggak open book ya. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 45, tetapi dibuat konstitusi baru yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Jadi berdasarkan Undang Dasar UUDS 1950 dilaksanakanlah pemilu yang pertama pada tahun 1955. Dalam pemilu tersebut membentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang mengemban tugas membuat konstitusi dan undang-undang dasar tugasnya, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Pada tahun 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Namun tidak menghasilkan keputusan tentang dasar negara. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Saat ini ada peristiwa apa? Dibaca ya modulnya ya. Lupa ya. Dekret Presiden dikeluarkan 5 Juli tahun 59, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret Presiden yang berisi poin-poin sebagai berikut. Nah, ini biasanya keluar juga isi dekret Presiden, pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 45, tidak berlakunya lagi UUD S50, dan pembentukan MPRS dan DPAS.
buka modul enggak? Agustina buka modul enggak? Agustina Pitaloka. Ya, Bu. Coba baca halaman 58. Yang bagian mana ya, Bu? Yang bawah. Dari Undang-undang. berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dilaksanakanlah pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Pada 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal mencapai keputusan karena selalu tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Akibatnya, banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Keadaan ini memprihatinkan Soekarno sebagai kepala negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Oke, makasih. Nah, itu alasan kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Kita menelusuri apa isi dekretnya tadi ya, dan faktor apa yang melatar belakanginya sampai keluarnya dekret. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dekret Presiden 5 Juli 59. Dampak positifnya menyelamatkan Indonesia dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Memberikan pedoman yang jelas bagi bangsa Indonesia, merintis pembentukan lembaga tinggi negara seperti MPRS dan DPRS. Dampak negatifnya memberikan peluang bagi militer untuk terjun ke dunia politik, apalagi Angkatan Darat saat itu menjadi kekuatan politik yang sedang. UUD 45 tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan konsekuen. Dengan diterapkannya demokrasi terpimpin, maka memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Nah, saat itu juga dengan dekret presiden,
Nah, saya buka aja di sini. Nah, sesudah dikeluarkannya Dekret 5 Juli 59 oleh Presiden Soekarno, telah terjadi penyelewengan terhadap UUD 45. Antara lain, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS tahun 1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, yaitu artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi MPRS, Ketua DPR, Ketua DPA, yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya, sehingga mengakibatkan intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Nah, pertentangan antara pihak begitu keras seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan, pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang kita kenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Nah, penyelewengan setelah dekret itu ada penyelewengan, Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dengan TAP MPRS itu. Sampai munculnya gerakan G30 SPKI. Dengan adanya gerakan G30 SPKI, terbitlah surat perintah 11 Maret, yaitu perintah Presiden kepada Pak Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan saat itu. Super Semar dibuat di Istana Bogor. Super Semar dikuatkan dengan TAP 9 MPRS tahun 66 pada 21 Juni 66. Dengan adanya Super Semar, peralihan kekuasaan dari ada peralihan kekuasaan dari Insinyur Soekarno ke Presiden Soeharto. MPRS tahun 66 yang isinya mencabut TAP nomor 3 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi TAP nomor 3 dicabut oleh TAP nomor 18 MPRS 66. Konsekuensinya, sejak saat itu Presiden Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Nah, itu latar belakang akhirnya fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Di G30 SPKI, konflik, ada yang Super Semar, di Super Semar itu ada peralihan kekuasaan dari Insinyur Soekarno ke Soeharto. Nah, kemarin ini keluar nih. Berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 8 periode. Undang-Undang Dasar 45 menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah menurut sistem ketatanegaraan. Berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 8 periode. Ya, UUD 45, Konstitusi RIS, UUD 50, balik lagi ke UUD 45, UUD 45 amandemen pertama dan kedua, sampai amandemen keempat. Nah, selesai untuk periodisasi sejarah perumusan Pancasila. Dibaca lagi modulnya, lebih lengkap di dalam modul.
Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Alasannya ada 5, bisa dilihat di modulnya, halaman 61. Coba gantian dibaca. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sari Fadila. Satu, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Sastra Prateja 1991-144. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. J.M.W. Baker 1984 menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Dharma Putra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Haviland menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi yang pertama substitusi atau penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. Kedua, sinkretisme, pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Ketiga, adisi, tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Yang keempat, originasi, tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Yang kelima, rejeksi, perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Asad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari berbagai agama, dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar, seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi, tradisi, dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara, konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Terima kasih. Melinia Wahyu Fitri. Dilanjut nomor 2. Ya, Bu.
Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Menurut Bakri 1994-57. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendati pun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperhatikan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Terima kasih, Melia. Dilanjut, Agus Kurniawan, Gus. Baik, Bu. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Bakri 1994-158. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makasih, Agus. Nomor 4 dan 5 disambung barengan aja ya. Ricky Arzak. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savini bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Bakri 1994. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Bakri 1994. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, yang tadi dibaca sebenarnya akan dibahas untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan ini bahas periodisasi perumusan Pancasila saja. Ada yang mau ditanya? Ibu izin bertanya. Oke. Mengenai tadi kan peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru itu karena ada yang G30 SPK itu ya Bu. Lalu kan G30 SPK itu tahun 59 ya Bu.
Lalu kenapa lama banget gitu Bu, 6 tahun sampai ke Super Semarnya? Terima kasih. Oke, makasih Putri. Ada yang bisa bantu jawab? Ibu izin ralat pertanyaannya Bu, ternyata G30 SPK itu tahun 65 Bu, berarti sekitar 6 bulan Bu. Oh, ternyata termut. Oh, Akbar. Nah, kan 65 sampai ke 66 nggak lama. Dan Super Semar itu di, dibuat dibuat eh, dibuat dengan TAP 9 MPRS tahun 66. Jadi memang pengambilan langkah pengamanan dengan dasar yang cukup kuat dengan TAP MPRS. Menurut saya nggak lama, ya cuma 6 bulan yang tadi ditanyakan. Nanti dibaca lagi sejarahnya, panjang memang di modul, tapi kalau sambil kalau curious gitu ya, penasaran bagaimana dasarnya bisa Pancasila menjadi dasar negara dari mulai BPUPKI, PPKI, sampai proklamasi, terus apa lagi tadi? Habis proklamasi, sidang pertama PPKI, kedua dan ketiga, sidang pertama PPKI, agendanya menetapkan dasar negara, sidang keduanya menetapkan wilayah negara, bentuknya, bentuk negaranya. Belum sempat bersidang, sudah keburu proklamasi. Ya,
dibuat kalau dulu saya minta teman-teman, karena ada modul dicetak tuh di stabilo gitu. Nah kalau sekarang saya nggak tahu nih gimana teman-teman biar bisa belajar tahapan-tahapannya, terus sampai akhirnya perubahan amandemennya. Siapa aja yang merumuskan. Nah, di dalam modul itu tuh juga dijelaskan kenapa Presiden Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu bukan usulan, bukan beliau yang menciptakan. Nah, bisa dilihat di bukunya kenapa Presiden Soekarno mengatakan bahwa itu bukan beliau yang menciptakan. Ya, teman-teman udah semester 6, nggak seharusnya diberi-beri terus, teman-teman harus rajin baca juga. Oke, saya minta, oke. Saat zamannya Presiden Soeharto itu ada yang namanya P4. Ya, setiap CPNS dulu itu harus lulus P4. P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dulu ada ujiannya tuh. Itu saat Presiden Soeharto. Tolong dibaca Ahmad Saifullah, halaman 60 sampai 61. Bu, ini sinyal saya agak susah, jadi kalau keputus mohon maaf ya, Bu. Yang tiga puluh. Ya benar, halo. Ya iya. Saya pulang. Sorry. Suaranya benar putus-putus. Ya, Bu, lagi Coba gangguan, Bu. Iya, Bu, lagi gangguan, Bu. diganti ya, Abi. Ya, Bu. Tolong, Bi.
Nabi bisa baca? Halo Bu, bisa ya Bu? Yang halaman 61. Baik Bu. Halaman 60 sampai 61. Yang ini ya Bu, ya setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika MPR mengadakan sidang umum 1978, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila . 1978 tentang P4. Dalam tab itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Impres nomor 10 tahun 1978 yang berisi penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Kemudian dikeluarkan juga Kepres nomor 10 tahun 1978 tentang pembentukan BP7 dari tingkat pusat hingga Dati 2. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi Orsospol tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 1985 tentang Partai Politik dan Golkar dan Ormas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 1985 tentang Ormas. Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu. Namun dengan kekuasaan rezim Soeharto yang semakin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang. Oke, makasih Abi. Nah, dulu saya sempat juga itu ada ujiannya gitu ya, pedoman ujian P4 untuk pegawai negeri atau ikut sesuatu yang kegiatan kenegaraan, biasanya ada tes P4-nya. Itu zamannya Pak Presiden Soeharto. Tolong baca halaman 54, Febiola, yang periode pengesahan Pancasila. Teman-teman bisa baca di modulnya, PPT saya hanya ringkasan, di modul lebih lengkap. Baik, Bu. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus tahun 1945. Ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu.
Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu, mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini, nomor 71, Jakarta. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Sampai detik ini teks proklamasi dikenal luas telah Terima kasih, Bu Viola. Jadi teks proklamasi digagas oleh Muhammad Hatta, ditulis oleh Sinyo Soekarno. Ada yang mau ditanya? Saya sambil ngisi portal ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Sari ya. Iya, Bu. Nah, di sini kan di modul dibilang ya, Bu, setelah dikeluarkannya dekret presiden, kemudian dekret presiden, bentar, Bu. Oh, nih, setelah terjadi peristiwa G30 SPKI, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Nah, kemudian Super Semar ini dikuatkan dengan TAP nomor 9 MPRS 1966. Nah, TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 ini ditetapkan oleh Soekarno ya, Bu. Kan pada saat masa ini kan Soekarno masih menjabat sebagai presiden seumur hidup dan beliau menduduki jabatan yang piramida tadi, Bu, yang mana beliau membawahi MPRS dan DPAS. Jadi maksud saya apakah penetapan TAP MPRS ini disetujui oleh Soekarno, sehingga kan setelah ada TAP MPRS ini kemudian MPRS juga ngeluarin TAP nomor 18 yang mencabut ketentuan bahwa Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi maksud saya alurnya gimana gitu, Bu?
Oke, ada di slide saya yang ke-48. Jadi alurnya itu Soekarno diangkat melalui TAP nomor 3 MPRS tahun 60. Lalu keluarlah Super Semar yang dikuatkan dalam TAP nomor 9 MPRS tahun 66. Alurnya lagi setelah itu dikeluarkannya TAP nomor 18 yang mencabut TAP nomor 3 tadi tentang pengangkatan Soekarno Presiden seumur hidup. MPRS itu ada ketuanya sendiri, bukan Presiden Soekarno gitu. Ya, tapi dia diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya. Ya, jadi Presiden Soekarno membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA saat itu. Ada yang bisa nambahin? Bu, berarti pada saat penetapan TAP MPRS ini perlu persetujuan dari Presiden Soekarno juga, gitu Bu? Atau gimana? Bu, saya mau bantu jawab. Jadi dulu kalau misalnya waktu di SMA itu di sejarah itu dibilangin kalau misalnya MPRS itu dia tuh lembaga yang absolut, alias dia itu kekuasaan tertinggi kayak penjelmaan dari kekuasaan Soekarno. Nah, kenapa kalau kok waktu Soekarno lengser itu TAP MPRS itu nggak perlu disetujui karena dia itu kayak penjelmaan rakyat gitu. Jadi nggak perlu persetujuan Soekarno dan dia itu juga yang milih presiden ataupun wakil presiden waktu zamannya Orde Lama. Nah, maka dari itu ketika dia mulai MPRS itu tanpa persetujuan Soekarno itu tetap berlaku secara hukum karena emang kekuasaannya itu setinggi itu walaupun itu dibuat Soekarno kayak gitu Sari. Jadi emang apa ya waktu setelahnya di 30 SPKI itu MPRS yang diangkat sama Soekarno sendiri itu jadi anti Soekarno karena adanya apa namanya kekuasaan politiknya yang juga goyang. Jadi orang-orang itu kayak kroni-kroninya itu melindungi dirinya sendiri dengan beralih ke Soeharto kayak gitu. Terus makanya dikeluarkan TAP MPRS yang tadi yang mencabut ketetapan kalau misalnya Soekarno itu presiden seumur hidup kayak gitu. Terima kasih. Mbak Fira, Rama, Dani. Iya, Bu. Total bunyi nggak? Di teman-teman portal bunyi nggak? Makasih ya Mbak Fira. Iya, Bu, sama-sama. Membantu saya. Makasih juga untuk Sari yang sudah bertanya. Jadi
tambahan ilmu juga. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kelas ditutup? Hilda udah geleng-geleng. Teman-teman bisa baca modulnya. Apa yang masih membuat penasaran, terus diringkas sendiri biar tambah memudahkan teman-teman nanti kalau ditanya tentang periodisasi perumusan Pancasila. Saya kira cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu ilmunya hari Terima ini. kasih, Bu.